ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Bang Sahmud, tadi Abang sempat mention ya, sempat nyebut tentang Pancasila, kemudian tentang spirit Islam yang ada di balik Pancasila. Saya tertarik untuk mengeksplor itu. Bisa dijelaskan nggak seperti apa yang Abang maksud tentang spirit Islam itu kuat sekali ada di Pancasila sebagai dasar negara kita, Bang? Ya, sila pertama itu sudah memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwa itu adalah kita bicara tentang sebuah keyakinan terhadap Tuhan. Esa yang dimaksudkan dengan Islam itu adalah satu. Oke. Nah, kalau pada keyakinan yang lain juga Esa itu dia memiliki artikulasi yang hampir mirip, sehingga kehadiran Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil sampai dengan keadilan sosial itu merupakan keterikatan yang luar biasa, yang kuat dengan untuk Islam, membentuk sebuah kultur karakteristik. Dan bicara tentang karakteristik Indonesia, bicara tentang budaya Indonesia, itu kita nggak bisa lepas dari karakteristik Islam ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada beberapa pihak di luar sana yang menyebut bahwa sistem atau dasar negara kita itu nggak Islami, atau mereka bilang bahwa pilih mana antara Islam dan Pancasila, kita harus diskusikan itu. Nah, kita harus duduk bicara gitu, ada tunjukin bahwa kita diskusikan Pancasila itu sangat Islami. Pancasila itu sangat Islami. Sangat Islami, cuma kadang kita terlalu fanatik mungkin, yang terlalu akhirnya kita coba untuk menarik itu keluar dari sebuah batang tubuh yang kita maksudkan dengan Islam itu. Islam itu fleksibel kok. Bagaimana kita bisa kita bicara Islam dengan kita gayanya kayak begini, tapi yang paling penting bisa diterima oleh semua orang. Itu yang paling penting. Betul. Sebuah apa yang dianjurkan oleh Islam kita harus jalankan, apa yang diinginkan oleh Islam kita harus penuhi dan lain sebagainya. Sepanjang kita tidak melewati batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Itu sangat menarik tuh. Selama kita tidak melewati batas-batas itu ya. Dan kalau boleh saya sebut, apakah berarti bahwa spirit Islam yang ada di Pancasila, di dasar negara kita, dan tentunya sistem politik kita itu tidak mesti dibenturkan dengan ekspresi-ekspresi Islam yang terlihat secara fisik gitu kan, Bang? Gak mungkin, karena spirit dasar kita lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan tadi kita sudah ulas di awal bahwa kita coba untuk mengadopsi, mungkin para pendiri bangsa ini mengadopsi apa yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Karena mungkin itu adopsi dari sebuah piagam yang pernah dilahirkan pada zaman kepemerintahan Muhammad Rasulullah dengan Piagam Madinah. Yaitu Piagam Madinah. Ya, hanya saja karena Islam itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan antara manusia dan Allah itu adalah harus diikatkan dalam satu kekuatan, sehingga toleransi dan lain sebagainya itu coba dimunculkan untuk bagaimana bisa mengakomodir seluruh perbedaan kebinekaan, perbedaan keyakinan yang ada di Indonesia, sehingga negara ini bukan menjadi sebuah negara yang berkeyakinan tauhid Islam, tapi bagaimana dia bisa mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu. Nah, itulah keragaman dan budaya dari Indonesia. Dan itulah indahnya Indonesia. Itulah indahnya Indonesia. Bang, kalau kita bicara tentang politik, khususnya politik Islam, tentu kita tidak bisa lepas dari partai politik, mau nggak mau kan? Ya, oke. Di Indonesia terutama setelah reformasi 98, kita melihat tumbuhnya partai-partai yang mengklaim diri sebagai partai Islam atau partai yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dan cukup banyak partai-partai Islam ini bermunculan, tapi banyak juga yang tumbang akhirnya. Sekarang kita mengenal beberapa yang masih bertahan hingga sekarang. Bang Sahmud punya background aktivis gerakan Islam, HMI. Kemudian Abang juga aktif di salah satu partai politik besar. Bagaimana Abang melihat fenomena tumbuhnya partai-partai berideologi atau yang mengaku memperjuangkan Islam ini? Dan bagaimana istilahnya ya di partai yang Abang sendiri sekarang terjuni? Boleh diceritakan sedikit?
Iya, jadi kan sebelum 98 ini kan kita diperhadapkan dengan zaman 55 yang pada saat itu cukup banyak partai dan lain sebagainya, sehingga kita coba untuk mengakomodir. Waktu itu kan bukan partai Islam itu bukan satu aja, terus partai nasionalisme itu bukan satu aja, banyak. Bahkan ada partai-partai kiri ya saat itu. Partai kiri, partai kita tidak sebut secara ini, tapi partai kiri yang tegas kita sebut juga boleh sih. Jadi akhirnya kan ketika dia muncul dengan pemahaman itu, dan itu dicoba di 1971 melaksanakan pemilu sehingga mengalami fusi dan lain sebagainya, sehingga di Orde Baru itu akhirnya cuma dua partai politik dan satu golongan karya yang memang afiliasinya kepada politik juga. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang partai-partai ini dia muncul karena ada afiliasi, ada formasi yang memang fusi partai-partai itu untuk menjadi ideologi. Misalnya kayak ada partai nasionalis yang bergabung, terus partai agama yang bergabung, terus kelompok golongan yang bergabung. Akhirnya itu coba untuk dibangun komunikasi, dan komunikasi itu semua kita tidak bisa melewati dengan kekuatan-kekuatan Islam yang hari ini ada. Karena ketika kita bicara tentang sebuah bangunan organisasi, maka tidak bisa lepas karena pasti mayoritas di situ adalah mayoritas. Dengan mayoritas yang ada di situ itu akan mempengaruhi. Pasti muncul partai politik bernafaskan Islam atau berideologi pasti Islam. Akan mempengaruhi. Iya, di 98 kita lihat banyak sekali kan, setelah itu muncul 99 keluar. Karena budaya budaya. Karena jumlah orang Islam yang terlalu banyak di situ yang beragama Islam, maka misalnya kebiasaan dia melaksanakan aktivitas agama itu akan mempengaruhi. Oke, Bang. Sebelum Abang lanjutkan itu, mari kita sambil ngopi, Bang. Saya agak menarik ini pembicaraan yang Abang sampaikan ini ya. Jadi buat teman-teman, saya sedikit merecap aja bahwa di Indonesia itu sempat ada 3 periode politik besar. Kita nyebutnya pertama adalah Orde Lama, di mana sempat ada banyak sekali partai-partai politik, terutama partai politik Islam, ada beberapa. Kemudian setelah Orde Lama ada Orde Baru, di mana hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Dan ketika era reformasi pasca 98 kembali lagi partai-partai politik bermunculan dengan beragam ideologi, salah satunya adalah ideologi Islam ya. Bang Sahmud, balik lagi, kalau ke partai yang kebetulan Abang sekarang aktif bergabung, kemudian beraktivitas di situ, bagaimana nilai-nilai Islam di situ? Atau mungkin kita sebut aja, Abang sekarang di partai mana sih? Saya hari ini kan di Partai Golkar ya. Golkar ini adalah golongan karya. Dia memiliki fusi dari beberapa kelompok golongan masyarakat, dari buruh, terus dari kelompok agama, dari kelompok koperasi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini mereka hadir untuk bagaimana menyatukan kesamaan pandang itu untuk melakukan. Dan di Golkar itu hampir dipastikan bahwa seluruh lini itu kita masuki gitu. Termasuk lini dari kelompok Islam ya. Perjuangan untuk kelompok Islam ada juga di Golkar itu ya. LDMI, terus ada kelompok pengajian dan lain sebagainya. Itu lengkap lah. Kalau di Golkar itu sangat lengkap untuk bagaimana bisa mengakomodir seluruh kepentingan ya, termasuk perbedaan dan lain sebagainya. Karena itu sama dengan visi dan misi Partai Golkar. Oke, sebentar Bang. Sebelum Abang bicara lebih detail tentang seperti apa visi dan misi kebangsaan sekaligus treatment Golkar untuk kelompok Islam, kita break sebentar. Karena teman saya, Mas Aldo, di sini akan kembali lagi memainkan sebuah lagu untuk kita. Saya sudah pesan 1 lagu. Mas, silahkan dimainkan. Cinta seperti lagi, jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Curahkanlah sumpahmu dari hati, aku cinta kamu. Islam itu menjadi sebuah kekuatan yang harus tetap didekati oleh kekuatan politik, karena Islam merupakan mayoritas.
Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.